Be strong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali menemani Anda tentunya di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas permasalahan percintaan, perselingkuhan dan juga asmara. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin berbicara mengenai coba yuk kita kenali 8 perilaku istri selingkuh. Nah, di sini perselingkuhan tentunya adalah bukan hal yang baik. Maka untuk menjaga keharmonisan Anda agar tetap baik-baik, nggak ada salahnya Anda kenali. Namun sebelum lanjut ke topik, silahkan Anda subscribe lebih dahulu agar Anda tidak ketinggalan informasi serta update terbaru bersama Kang Kumis dan di channel Kang Kumis tentunya. Nah, di sini memang perlu Anda pahami sebetulnya apa saja atau bagaimana sih sebetulnya perilaku ketika pasangan sedang melakukan perselingkuhan. Nah, ini Anda kenapa harus tahu? Karena mungkin Anda, saya yakin, sangat mencintai dan menyayangi pasangan Anda. Nah, ini biasanya pasangan Anda yang melakukan perselingkuhan bukan berarti tidak mencintai Anda, tapi mungkin ingin mencari sesuatu yang baru dan tetap bisa mempertahankan pasangannya. Ini yang sulit. Maka dari itu perselingkuhan selalu dilakukan secara tertutup atau tidak terus terang dengan pasangan ini, bukan tanpa alasan ya. Lalu yuk kita kenali bareng-bareng ya. Yuk kita kenali sama-sama 8 tanda perilaku istri selingkuh. Sebagai tanda yang pertama, biasanya dia menjadi lebih peduli dengan penampilan dirinya. Yang mungkin biasanya dia cara berpakaian biasa-biasa saja. Cara berpakaian pun tidak pernah memperlihatkan hal-hal yang lebih, termasuk dalam cara-cara bersolek atau merapikan diri atau berdandan. Ini memang tentunya bisa Anda bedakan. Nah, ini semua bisa dibedakan ketika terjadi secara tiba-tiba tanpa alasan ya. Karena biasanya ini harus segera Anda tanyakan, karena ketika tidak ditakutkan memang si pasangan ini betul-betul berdandan untuk orang lain. Nah, ketika memang mereka bisa jujur dengan Anda, merupakan bentuk rasa bahagia atau rasa cinta terhadap Anda, maka dia tiba-tiba berdandan. Nah, untuk Anda itu berarti bukan masalah. Namun biasanya ketika memang dia betul-betul bersolek untuk suami, maka itu akan dia lakukan ketika mulai saat itu dia akan melakukannya terus-menerus. Itu biasanya seperti itu. Namun ini yang perlu Anda curigai ketika ini terjadi secara tiba-tiba. Ini. Kemudian yang kedua, ketika pasangan terlihat berbohong ya. Ketika Anda tanya, ketika sudah melakukan sesuatu dia terlihat kikuk atau salah tingkah atau kebingungan. Ini biasanya ketika dia melakukan tidak, maka dia akan mengangguk. Ini sebagai bentuk salah tingkah karena dia bingung harus jawab apa. Ketika mungkin pasangan jujur, Anda marah ya. Jadi terpaksa berbohong. Berbohong memang jelas seperti itu, bahwa ketika iya dia mengatakan tidak, ketika tidak ia mengatakan iya. Inilah bohong ya. Padahal bohong ini kembali lagi adalah merupakan sumber perselingkuhan. Apapun bentuknya, karena perselingkuhan itu bukan hanya terjadi karena kita mencintai orang yang bukan miliknya, bukan itu. Tapi ketika sudah berbohong dalam segala hal, ini berarti sudah masuk kategori selingkuh. Namun selingkuh pada umumnya yang lebih dikenal adalah perselingkuhan dalam rumah tangga. Ini. Kemudian yang ketiga, biasanya ketika wanita memiliki selingkuhan itu punya perilaku yang berbeda. Biasanya dia tidak banyak bicara atau bahkan ada yang langsung tidur usai melakukan hubungan suami istri. Ada juga yang menepuk pundak, bentuk kepura-puraan ya. Karena biasanya ketika memang kita dalam kondisi yang fit ya, yang tidak bermasalah, artinya biasanya secara umum usai orang melakukan hubungan suami istri, setelah usai biasanya mereka masih sedikit disempatkan ngobrol. Ini biasanya. Namun di sini ketika mungkin dia langsung tidur, ada dua kemungkinan. Bisa jadi dia kecapean, mungkin ya.
Jadi ini tidak bisa dijadikan suatu tanda bahwa itu memang bagian dari itu, tapi tergantung suasana saat itu. Ketika memang pasangan Anda kesehariannya memang sudah penuh kesibukan, maka jangan salahkan pasangan Anda, karena itu bukan berarti dia sedang selingkuh, tapi betul-betul kecapean. Ini perlu saya garis bawahi. Kemudian yang keempat, ketika kita bicara ekspresi wajah, ya. Kemudian biasanya ketika seorang pasangan sedang selingkuh atau berbohong, memiliki ekspresi wajah yang berbeda. Biasanya wajah menjadi lebih mikro, kemudian dia hanya memandang wajah Anda atau berani menatap Anda itu hanya dalam waktu kurang dari 40 detik. Ini. Kemudian biasanya yang kelima, ketika seseorang sedang berbohong, pasangan Anda sedang berbohong, dia suka menyembunyikan telapak tangan. Ya, telapak tangan ini bisa juga disembunyikan di kantong celana, bisa juga disembunyikan di bawah meja. Ya, biasanya dia seakan-akan itu serius mendengarkan kata-kata Anda, tapi sebetulnya bukan itu. Tapi dia berpikir bagaimana memberikan jawaban yang seakan-akan atau biar Anda percaya dengan jawaban yang ia ungkapkan. Nih. Kemudian tanda yang keenam semakin jelas. Pasangan atau wanita atau bahkan pria, dia akan menutup mulut ketika kita sedang berbicara, atau dia akan diam ketika kita sedang berbicara atau mendiskusikan tentang keharmonisan, diskusikan tentang masa depan, keharmonisan, cinta kasih, dia akan diam. Karena sebetulnya di dalam hati ini terjadi kontak yang berbeda, ya. Sementara secara bibir suami kita atau pasangan kita, baik suami istri, mengajak berbicara tentang keharmonisan, tentang bagaimana menciptakan kehidupan yang lebih aman, nyaman, dan harmonis. Tapi ketika hati kita ini bertentangan dengan apa yang kita ucapkan, itu maka biasanya orang lebih memilih diam daripada salah menjawab. Ini. Nah, kemudian yang ketujuh, biasanya dia juga akan tetap diam, ya. Walaupun awalnya biasanya mereka bicara dengan renyah, dengan mudah dengan pasangan kita ketika bicara dari topik yang berbeda. Namun ketika kita kembali berbicara sedikit saja tentang perselingkuhan, seseorang pun akan diam. Jadi dia kembali berusaha mengalihkan perhatian atau pembicaraan, atau bahkan dia akan lambat-lambat meninggalkan Anda. Ini. Kemudian yang kedelapan, biasanya dia memiliki kebiasaan yang berubah, yaitu mengenai ponsel. Biasanya ketika seorang pasangan sedang melakukan perselingkuhan, dia menjadi lebih privasi, lebih berhati-hati dengan ponselnya. Karena jujur ponsel pada saat ini bisa menjadi atau menjembatani seseorang jadi mudah melakukan perselingkuhan. Nah, teman-teman, itulah beberapa ciri atau tanda, ya. Di sini ada 8 tanda perilaku ketika pasangan sedang kebetulan melakukan perselingkuhan. Nah, jadi nggak ada salahnya Anda pahami. Kalau menurut Anda itu adalah logika, nggak ada salahnya coba Anda amati. Amati pasangan Anda di sini, cukup di hati, ya. Jadi amati pasangan Anda, ketika ada ketidakcocokan maka bicarakan baik-baik. Jangan sampai timbul ketersinggungan dengan pasangan Anda. Ketika Anda bijak, saya yakin semua permasalahan akan selesai dengan bijak, ya. Namun saya yakin Anda adalah suami atau istri yang bisa saling memahami satu sama lain, ya. Tidak saling menyalahkan, namun saling introspeksi dan menyadari apa yang menjadi kekurangan atau kesalahan dirinya, dan masing-masing pribadi saling memperbaikinya secepat mungkin. Saya yakin Anda sudah melakukan itu dan Anda bisa. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmonis bersama Kang Kumis. Terima kasih.